Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman dan juga hadirin yang saya sebut sebagai kawan dakwah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam majelis kami saya menganggap setiap partisipan atau setiap hadirin yang datang dalam majelis saya panggil sebagai kawan dakwah. Mengapa demikian? Karena di sini dalam kesempatan yang luar biasa ini kebetulan saya yang menjadi da'inya dan Anda semua yang menjadi mad'unya. Tapi tidak menutup kemungkinan di lain kesempatan saya yang menjadi mad'u Anda dan Andalah masing-masing yang menjadi da'inya. Jadi memang kita bisa berkawan untuk sama-sama berdakwah dalam menyebarkan ajaran Islam dan iman. Oleh karenanya saya mencetuskan nama ini sebagai julukan bagi teman-teman, yaitu kawan dakwah. Begitu nggih? Nah, dalam kesempatan yang luar biasa ini atau dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini, saya akan menyampaikan sedikit hal terkait dengan sesuatu yang sangat mainstream dalam kehidupan kita ya, dan juga sangat penting, yaitu terkait dengan dunia public speaking. Nah, namun sebelum itu, saya di sini telah mengutip salah satu peribahasa Arab atau biasa kita panggil sebagai maqalah. Dalam peribahasa Arab tersebut ada mengatakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, undur maqala wala tangdur mangqala. Boleh diulang teman-teman? Undur maqala wala tangdur mangqala. Nah, artinya yaitu lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, peribahasa ini memang terdengar sederhana, sangat singkat, mudah dihafal dan lain sebagainya. Tetapi di balik kesingkatan dan juga pendeknya kalimat tersebut, di dalamnya memiliki makna yang luar biasa besar dan luar biasa hebat yang berbicara di depan umum. Nah, di sini saya ingin mengambil nilai dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi audiens. Nah, seperti kalian semuanya pada saat ini, yang saat ini menjadi audiens saya. Nah, ini penting teman-teman. Saya berbicara seperti ini karena sebelumnya saya juga pernah merasakan menjadi audiens. Dan mungkin jenengan juga tidak menutup kemungkinan sebelumnya juga sudah pernah menjadi penceramah atau pembicaranya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwasanya sebagai seorang audiens, kita itu tidak pernah dituntut untuk melihat-lihat dulu siapa yang mengatakan suatu pesan gitu. Tetapi yang di situ kita lihat adalah bagaimana atau apa yang ingin disampaikan oleh pembicara itu. Jadi pada intinya kita diharapkan untuk bisa fokus, untuk bisa menggarisbawahi terkait dengan apa yang dikatakan. Sekalipun dia itu yang mengatakan itu adalah katakan anak kecil, kemudian orang-orang di jalanan dan lain sebagainya. Tetapi selagi yang dikatakan adalah baik, selagi yang dikatakan adalah ajaran-ajaran yang benar, maka jangan ragu dan jangan bimbang. Bisa kita ambil poin penting atau hal-hal yang bisa kita petik dari apa yang ia sampaikan. Nah, ini adalah peribahasa dari bahasa Arab tadi, yaitu undur maqala wala tangdur maqala. Jadi memang tidak ada tuntutan. Siapapun bisa mengatakan, menyampaikan pesan pada saudaranya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat, yang artinya adalah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan itu adalah poin yang juga memiliki korelasi kuat dengan adanya maqalah tersebut. Jadi kita sebagai umat muslim dituntut untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan semuanya orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengatakan hal yang baik, untuk mengatakan hal yang benar, kita tidak dituntut untuk harus menjadi benar terlebih dahulu. Karena memang selagi apa yang kita katakan adalah niat yang baik, tidak ada itikat yang buruk di dalam hati kita, maka katakan saja. Nah, begitupun sebagaimana audiens yang ada di dalam atau di hadapan kita, mereka juga akan menilai terkait dengan apa yang kita katakan.
dan mereka tidak melihat siapa sih yang mengatakan gitu. Jadi selagi apa yang dikatakan itu benar, apa yang dikatakan itu baik, apa yang dikatakan itu hal-hal yang positif, maka bisa kita ambil. Jadi tanpa harus menunggu siapa yang mengatakan gitu. Karena tidak pernah menutup kemungkinan teman-teman, orang-orang yang dalam tanda kutip mereka katakan tidak mengenyam pendidikan, tidak menutup kemungkinan mereka bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita gitu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi pada dasarnya di sini yang ingin saya tegaskan dalam makalah tersebut adalah tuntutan atau perintah untuk kita bisa menilai terkait dengan pesan dan juga inti apa yang disampaikan. Tidak harus menunggu siapa dulu yang menyampaikan seperti itu. Karena memang ini sepertinya sepele teman-teman. Tapi saya rasakan betul dan juga saya pahami ketika teman-teman sudah mengerti di realita kehidupan dan dalam majelis-majelis dan lain sebagainya gitu. Siapapun bisa mengatakan selagi yang dikatakan itu adalah hal yang dia pahami dan juga hal-hal yang benar. Gitu. Jadi memang kita tidak dituntut. Oh ini yang mengatakan orang yang kemarin habis katakan mencuri mangga tetangganya gitu. Ini yang mengatakan ini kemarin adalah orang yang habis bolos sekolah gitu, yang habis ngapain gitu. Nah itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita selagi yang dikatakan adalah hal yang benar. Selagi yang dikatakan adalah hal-hal baik yang tidak merugikan baik bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi memang poin penting inilah yang ingin saya tegaskan dan saya harap teman-teman juga bisa memahami serta bisa merealisasikan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya untuk mendengarkan, untuk mengambil pesan dari orang-orang yang hebat itu adalah kita ambil poin yang disampaikan, apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari tindakannya, dan apa keluar yang dari perasaannya. Jadi tidak harus menunggu orang itu hebat dulu baru kita dengarkan, orang itu harus luar biasa dulu baru kita dengarkan, tapi tidak seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil poin yang jauh lebih banyak, kita bisa mengambil hal-hal baik, hal-hal positif yang jauh lebih luas dari orang-orang di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan hanya guru-guru kita yang bisa memberikan kita pesan, hanya dosen-dosen kita yang bisa memberikan kita pesan, hanya orang-orang terpelajar yang bisa memberikan kita pesan, tetapi lebih dari itu. Orang-orang yang dikatakan gelandangan, mereka yang tidurnya di pinggir jalan, bahkan anak-anak kecil yang masih belum balik usianya, selagi mereka bisa memberikan pesan dan juga memberikan contoh yang baik yang bisa kita jadikan suri tauladan, maka bisa kita ambil pesannya. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya dari pemaparan yang sudah saya katakan tadi terkait dengan makalah ini, yaitu lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang difahami atau mungkin ada saran dan juga masukan, saya persilakan. Monggo. Saya mau bertanya. Iya, silakan Mas. Terkait peribahasa yang telah disebutkan, bagaimana kita melihat kredibilitas seseorang jika kita itu tidak perlu melihat seseorang tersebut di dalam mengucapkan, yang penting isinya aja lah. Terus gimana kita melihat kredibilitas seseorang itu? Oke. Ada lagi Mas? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan bagus, pemirsa dan juga hadirin sekalian, kawan dakwah. Pertanyaan dari saudara mengatakan bahwasanya jika kita mengacu pada makalah tersebut, yaitu kita hanya melihat apa yang dikatakan tapi tidak melihat siapa yang mengatakan, kemudian bagaimana kredibilitas itu bisa kita ambil, begitu ya Mas ya? Iya betul. Baik, pertanyaan yang luar biasa, kawan dakwah. Izinkan di sini saya menjawab bahwasanya memang benar seperti halnya yang kita pelajari dalam mata kuliah komunikasi ataupun mata kuliah dakwah ya teman-teman, kita mengenal adanya kredibilitas. Bahkan seorang tokoh filsuf Yunani, Aristoteles, beliau memaparkan ada 3 unsur penting, ada 3 elemen penting yang memengaruhi bagaimana seseorang itu bisa dipercaya. Di antaranya adalah ethos, pathos, dan logos. Nah, pada bagian ethos ini, si Aristoteles itu mengatakan bahwasanya kredibilitas itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa dipercaya terhadap omongannya di hadapan publik atau di hadapan audiens. Dan ini menjadi poin penting bahwasanya tidak ada yang sia-sia, saudara atau kawan dakwah. Jadi, meskipun ada makalah yang mengatakan lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan, itu memang benar. Tapi bukan berarti dari hal demikian lantas kita tidak mau membangun kredibilitas kita. Kita tidak mau membangun
personal brand kita, tidak mau belajar, tidak mau apa gitu, selagi yang kita katakan benar. Nah, itu adalah pemahaman yang salah gitu. Jadi bagaimanapun kita harus tetap untuk terus belajar, karena ketika kita mengatakan sesuatu hal dan itu bisa dipercaya, dan apalagi kita adalah memiliki kredibilitas. Jika orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas saja bisa dipercaya, terus bagaimana kalau kita memiliki kredibilitas? Pasti kepercayaan pada orang-orang pada kita bisa meningkat 2 kali lebih banyak. Jadi tidak ada salahnya untuk kita bisa membangun kredibilitas. Tapi konteks dalam makalah tadi yaitu bagaimana cara kita bisa menghargai dan memanusiakan manusia ketika dia berupaya untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar pada saudaranya. Seperti itu, Mas. Jadi memang tidak pernah ada ruginya untuk kita bisa membangun kredibilitas pada diri kita sendiri, dan kita mengajak orang-orang lain di sekitar kita untuk membangun kredibilitasnya juga, sehingga kita bisa menjadi khalifah fil ard yang berkredibel, yang berkemampuan dan juga berpengetahuan, sehingga apa yang kita katakan bisa lebih berlandasan dan jauh lebih mudah untuk diterima oleh orang-orang. Seperti itu, Mas. Baik, ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Sudah Oke. cukup. Baik, terima kasih. Demikianlah kawan dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi